Upaya tidak ada upaya pasti ada Harus Lampung itu diupayakan ya, Bang. menuju ke arah kepunahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Iya pun. bersama saya lagi Novelia Yulcin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen kebudayaan. Nah, hari ini tim Cawa Ekam sudah ada di Sukadana, Lampung Timur. Kebetulan kita lagi main di kedai mie Yamin Purnama. Guys, mie-nya mantap. Sudah pernah cicip, Bang? Sudah. Sudah. Bagaimana rasanya? Mantap. Mantap, luar biasa. Bernama Bang Sofian Subing. Ya, bergelar Ratu Perwira. Oke. Informasinya kan Abang ini adalah salah satu pimpinan dari salah satu organisasi adat Ya. FPK dan Pokja Revitalisasi Masyarakat Adat Lampung Timur. Ya, saya Ketua Pokja Revitalisasi Masyarakat Adat yang ada di Lampung Timur, di mana ada 4 komunitas 4 komunitas. masyarakat adat yang ada di Lampung Timur dari 51 desa. 51 desa. Ya, juga saya adalah Ketua Forum Pembauran Kebangsaan. Pembauran. Di mana ini angka anggotanya adalah perwakilan organisasi suku dan etnis yang ada di Lampung Timur. Ada Lampung Timur. Nah, bicara tadi revitalisasi tadi, Bang. 4 komunitas dari 51 desa. Ya, di Lampung Timur. Itu ada komunitas apa saja? Ya, ini keunikan yang dimiliki oleh Lampung Timur. Iya. Mestinya ini menjadi kebanggaan Lampung Timur. Karena tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Provinsi Lampung. Oh iya. Ya, kalau kabupaten lain itu kalau dia ada Saibatin, maka dia Saibatin saja. Saibatin Ya. semua ya. Kalau dia ada Pepadun saja. Iya. Ya. Makanya ini juga bentuk sigernya juga itu beda-beda. Iya. Kayak Lampung Selatan tuh Saibatin. Ya, 7. Ya, 7. Ah. Seperti Menara Siger itu. Ya. Lampung Tengah itu dia lebih banyak Abung Sumigo kan, Pepadun. 5. Ya, 5. Iya. Ya, 9. 9 kok 5. Ya, 9. Tulang Bawang, Waikanan, Kota Bumi juga seperti itu. Lampung Utara juga seperti itu. Lampung Timur ini beda. Dan ini mestinya menjadi kebanggaan ya masyarakat, dan tentu tugas pemerintah adalah untuk artinya melestarikan dan mempromosikan hal ini. Kalau boleh tahu nih, 4 komunitas itu apa saja? Yang pertama itu Abung Sumigo, Abung Sumigo. Ya, ada di 30 desa. 30 desa. 30 desa di Lampung Timur. Kemudian Abung Sumigo ini kan Masuk Pepadun ya? ya, masuk Pepadun, itu Siger udah umum lah. Di 9. Siger, ya, ada 9 itu. Kemudian ada lagi komunitas itu Sekampung Limomigo. Ya, Sekampung Libo. Sekampung Limomigo. Limomigo Ya, ya. Sekampung Limomigo ini di daerah Purbakala. Dia Satu desa ada ya? ada 6 desa. Ada 6 desa. 3 desa di Kecamatan Sekampung Udik, 3 desa di di Margas Kampung. Nah, ini unik dan banyak yang belum tahu kalau mereka itu punya siger perempuan itu bentuknya sendiri, yaitu 5 lekuk. Oh iya, seperti iya itu. ini yang agak apa namanya, kadang-kadang kontroversi, kok dia masih Lampung ya? Ya, nah, Uniknya bagaimana itu kok bisa 5 itu ya? ya karena dia kan ini dari 5 kebuayan dia. Oh Nah, begitu. seperti itu. Jadi Iya, komunitas iya. itu terbentuk dari kesepakatan 5 kebuayan. 5 kebuayan. Nah, seperti itu. Dan ini unik juga di dalam keadatannya, dia ini perpaduan. Ya, perpaduan Saibatin dengan Pepadun tadi. Oh begitu. Ya. Karena di kebandarannya dia artinya hierarki turun menurun, tapi di tingkat desanya dia sama demokrasi. Oh, begitu. Kayak artinya Kayak Pepadun. Oh Ya, gitu. bisa ngambil gelar adat dan seperti itu. Tapi di tingkat komunitas kebandaran artinya 6 desa ini dia turun temurun. Oh, Seperti itu unik sekali tuh. Iya, iya. Dan banyak orang yang belum tahu tentang keunikan ini. Termasuk artinya pemerintah daerah sendiri itu banyak belum tahu. Iya. Karena komunitas ini artinya baru resmi hadir di Pemda itu pada masa bupatinya Ibu Husnunia. Oh gitu. Oh Ya. gitu. Sebelumnya
Sebelumnya? 18 tahun. 18 tahun baru komunitas ini hadir. Ya, dengan atribut mereka sebagai Sekampung Limumigo. Nah, seperti itu. Jadi, titik setarnya itu adalah pada saat Ibu Husninia jadi Bupati Lampung Timur, dia undang seluruh komunitas dan ternyata ada keunikan itu. Ya, ditemukan itu. Kemudian Apresiasi, artinya Bu Nuni ini memang peduli ya. Wakil Gubernur kita sekarang. Iya, Nah, Wagub sekarang. Memang Seperti itu. konsen dengan adat juga ya. Terus ya, ketiga, Keraton Melinting. Keratuan Melinting. Ya, sudah banyak lah. Ya. Ya, sudah cukup banyak. Memang dikenal Artinya, kalau Lampung ya, Timur Melinting katanya. Keraton Melinting. Dan yang satu, yang keempat itu Sekampung Libo. Sekampung Libo. Ya, ini Jabung. Oh, Jabung. Ya. Oh, Jabung. Oh, ini Sekampung Libo. Ya, Sekampung Libo. Apa dene ini? Pepadun apa? Pepadun. Pepadun. Ya, tapi ada 2 desa juga yang ikut ke Kalianda. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Saya batin. Nah, seperti itu. Oh, Jadi iya, sangat iya. unik. Unik ya. Unik. Jadi ada Iya. 51 desa dan 4 komunitas besar keadatan. Wah, Keadatan. keren sekali. Lampung Timur ini uniknya, dan ini pertanyaan yang kemarin-kemarin nih terjawab, bahwa kenapa kok ada 5 nih Melinting, dikenalnya 7 dan 9 Siger itu. Ternyata itu tadi ada 5 Ya. kebuayan, guys. Ya, itu yang belum diketahui nih dengan Iya. generasi kita. Siger Melinting itu unik juga. Dia 7, tapi tidak sama dengan Siger-siger 7 biasanya. saya batin. Iya. Tidak sama. Iya. Karena dia seperti bunga mekar. Kalau itu Siger saya batin Kalianda misalnya kan lurus dia. Nah, seperti itu. Krui. Ada filosofi nggak? Tahu nggak Bang filosofi dari Siger kenapa berbeda itu? Ya, biasanya kan dia menandakan pembentukan komunitasnya kan. Ya, kalau Sekampung Limumigo itu kan karena dia 5 ini ya, 5 kebuayan terbentuknya itu. Walaupun dia ada di 6 desa, tapi kebuayannya 5. Nah, seperti itu. Apa Bang yang sedang dilakukan? Ya, pertama itu tentu kampanye menyamakan sudut pandang. Menyamakan Ya, sudut pandang. karena berangkat dari situ kita akan bicara kemana akan kita melangkah. Berbedakah sudut pandang? Kalau sudut pandangnya tidak sama, misalnya kita tidak mungkin satu kendaraan tuh tujuannya beda-beda. Oh iya. Kan mesti harus sama. Jati diri bangsa yang harus kita jaga. Maka karena kita hidup di Lampung, maka mari kita melihat sejauh mana artinya kita melakukan pelestarian dan pengembangan jati diri bangsa tadi dan kekayaan bangsa tadi. Nah, seperti itu. Kenapa lalu saya dan saya bersyukur kawan-kawan suku dan etnis yang ada di Lampung mendukung program bagaimana artinya kita harus membumikan falsafah dan ornamen Lampung gitu di Lampung Timur ini. Karena harapan kita ya wilayah Lampung ini akan menjadi space, menjadi ruang bagaimana kita untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Lampung itu sendiri. Nah, seperti itu. Oh iya. Karena ada tantangan yang berat ya bagi pengembangan itu karena suku Lampung itu sendiri minoritas. Minoritas. Sensus BPS 2020 itu suku Lampung itu hanya 8,11%. Nah, seperti itu. Bagaimana ini apabila tidak mengajak kepada suku-suku yang lain kan gitu kan? Jadi kembali lagi tahap awal itu adalah menyamakan sudut pandang. Menyamakan Ya, sudut baik pandang. di internal maupun eksternal. Maupun eksternal masyarakat adatnya ya Bang Seperti ya. itu. Artinya kalau menyamakan sudut pandang, artinya Bang Sofyan atau Ratu Perwira ini sudah punya kegelisahan ya. Kegelisahan ya. Kenapa harus disatukan ya? Apakah ada kegelisahan tentang masyarakat adat kita? Apalagi sensus 8,11%. Ada nggak kegelisahan tentang wah ini Lampung ini bakal punah nih bahasanya? Mungkin bahasa di Sukadana masih murni nggak atau dia sudah Indonesia? Ya, itu salah satunya. Salah satunya. Saya di mana-mana sekarang mengatakan, ya, ada upaya nggak ada upaya 20 tahun atau 25 tahun lagi itu akan punah. Termasuk bahasa ya? Oh iya, termasuk bahasa terutama. Ya, bahasa terutama. Jadi karena minoritas, kemudian kita yang 4 komunitas itu sendiri itu beda-beda ini bahasanya.
Iya. Ya, itu risiko Iya. juga kan, Ah. risiko juga. Maka artinya untuk melestarikan bahasa di internal juga menjadi tantangan juga. Sesama orang Lampung sendiri menjadi tantangan. Karena kemudian orang Lampung sendiri lebih populer untuk berbahasa nasional misalnya. Kemudian berbahasa suku yang lain. Karena mungkin suku yang lain itu agak susah untuk belajar bahasa Lampung, sehingga orang Lampung Orang sendiri Lampung yang ikut. lebih nyaman juga pakai bahasa ini. Dan kalau kita melihat ya Indonesia itu ya di Lampung ini. Indonesia. Tapi kita kan tidak boleh terjebak ya. Iya benar. Terjebak dengan itu, terlena dengan itu. Kita melihat juga ini bagaimana perkembangan berikutnya. Ya, Lampung memang terbuka menjadi Indonesia mini, Ya. tapi tidak juga membuat karakter Lampungnya hilang, maksudnya Bang ya. ya, artinya kan seperti itu. Menjadi tugas kita bersama bagaimana artinya budaya Lampung itu dan artinya kearifan lokal Lampung itu terus lestari. Terus lestari. Ya. Iya, Di iya. antaranya itulah semakin membuka ruang dan kebijakan pemerintah tentunya. Ya, kalau tanpa adil pemerintah Loss juga ya. membuat regulasi ya, bagaimana itu dikembangkan juga akan Susah juga. sulit juga. Sulit ya. Ya. Karena udah belum menyatukan pandangan saja, sudut pandangnya saja sudah susah ya. Susah. Apalagi Ya. kalau tidak di backup oleh pemerintahan ya. Betul. Kalau bicara soal tadi adalah tujuannya adalah menyamakan satu sudut pandang tentang budaya Lampung, tentang Lampung lah ya Bang ya. Lalu kegiatan-kegiatan apa yang sudah atau pernah dilakukan atau akan dilakukan? Ya, kita ada falsafah orang Lampung lah ya. Ya, yang 5 itu kan. Ya, pikir sendiri ya. Bagaimana artinya kita mengaktualisasikannya di Kehidupan. artinya perkembangan zaman yang sekarang. Satu langkah penting yang pernah kami ambil yaitu kita adat Mewage, salah satu adat di India. Adat Kita Mewage. angkat saudara suku Lampung dengan semua suku dan etnis yang ada di Oh ya. Lampung Timur ini. Angkon Muari ya. Ya. Diberi gelar juga mereka. semua suku itu diberi gelar. Kalau di Tulang Bawang seingat saya ada gelar pertama itu Raden ya. Kalau di sini yang dikasih gelar apa pertama itu? Semua suku. Nggak mungkin langsung Sultan kan? Enggak, kemarin Raden semua. Raden, Ya. oh, iya. Jadi suku-suku yang ada di Lampung Timur kita anugerahi gelar kehormatan. Nah, Gelar seperti itu. kehormatannya. Bentuk patung dengan pakaian adat. Pakaian adat, Oh ya. gitu. Bahwa kita sudah Jadi angkat saudara. monumen persaudaraan. Monumen Wah, persaudaraan. keren juga ya. Iya. Sudah pernah diusulkan ke pemerintah? Iya sudah. Sudah. Iya. Belum respon? Belum. Belum alhamdulillah. Siapa? Karena ini Mbak Nuneknya keburu Oh pergi. iya, karena Ya, waktu keburu jadi Lampung wagub. Timur yang konsen itu Bu Nuni ya. Ya. Yang Nah. ini kurang. Beliau sangat terbuka ya. Bu Husni sangat terbuka untuk pengembangan adat dan beliau sangat mendengarkan apa usulan dari bawah. Aspirasi masyarakat adat ya. Nah kalau ini kan berikutnya tidak demikian. Oh, gitu. Seolah ingin tampil bahwa ya yang Karena paling menentukan. 8,11% Bang mungkin secara politik wah kecil nih soalnya. Jadi ambil yang gede enggak gitu ya? Mungkin enggak juga. Iya enggak juga. Ya siapa tahu kan kok enggak ini perhatian Enggak. Bu Nuni aja perhatian kan. Iya, iya. Iya kan ya, cita-cita lah ya, cita-cita mulia dari Bang Sofyan Subing ini ingin membangun sebuah monumen persaudaraan. Nah, ada agenda lain Bang? Ya, perlu saya ulangi mungkin dengan artinya suku-suku dan ini sudah menjadi saudara kami bisa curhat apa adanya Oh iya. tentang kami, ya, Iya, benar. tentang keinginan kami. Karena sudah menjadi saudara. Jadi saudara, ya seperti itu. Maka kemudian berikutnya adalah kita ingin Lampung ini adalah ruang atau space yang kita gunakan untuk melestarikan budaya setempat, kearifan lokal. Nah seperti itu. Baik nanti dari nama fasilitas umum. Jadi singkatnya kita akan mengusulkan ruang publik itu berornamen Lampung. Berornamen Ya. Lampung. Nama ya arsitekturnya, Nomenklaturnya ya, semua ya. arsitekturnya kan gitu kan, ya lukisannya mungkin, nah seperti itu. Tapi kalau saya melihat tadi Dan ini sudah mendapat dukungan dari suku-suku yang lain sebenarnya. Saya sudah mengajukan perda kepada pemerintah gitu ya. Saya sudah bahas itu dengan DPR gitu. Tapi ya ternyata gerakan saudara-saudara kami, terutama dari suku Bali dan Jawa itu kan mereka yang paling
ahli itu. Ya, artinya dari asal mereka juga, artinya budaya itu lebih lestari, lebih bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, mereka banyak memainkan peran. Ya, bahkan mungkin nanti akan lahir perdes ya tentang ornamen Lampung di di ruang publik. Di ruang publik, nah, ya. Seperti itu. Iya, memang kalau saya melihat dari jalan dari ujung Lampung Timur ke sini, memang banyak sebenarnya ornamen-ornamen berbentuk rumah tua yang ini dengan apa namanya Belanda. Masih zaman-zaman Belanda nih yang bentuk begini ya Bang ya. Tapi dalam ininya masih ada banyak rumah-rumah panggung, terus ada bentuk yang punya bentuk kapal. Di sini ada satu khusus nggak kayak sesat atau apa yang ya dikhususkan di daerah Sukadana ini? Saya kira apa saja lah ya, apa saja yang itu kita memunculkan ciri khas lokal. Ikon-ikon apa yang dibangun di ruang-ruang publik? Ikon Lampung Timur apa Bang? Gajah ya? Bukan ya? Kan kalau Lampung Timur kan identik dengan gajah nih, Baik Kambas. Saya kira silahkan aja, tapi saya kira kita sudah perkenalkan. Selain Siger tadi. Ya, kita sudah perkenalkan. Lampung Timur ini lebih kaya dibandingkan kabupaten yang lain tentang kebudayaan, ya. Nah seperti itu. Dan saya harapkan itu menjadi inspirasi kan untuk melakukan pembangunan di dalam bagaimana mengaktualisasikannya itu di dalam pembangunan. Nah seperti itu. Sehingga kita menjadi kebanggaan. Dan balik lagi gitu. Benar tidak gitu. Kita tetap komit bahwa budaya itu adalah kekayaan bangsa dan jati diri bangsa. Benar. Seperti itu. Iya. Nah Bang, kalau misalnya nih, kalau generasi kita nih ya, generasi kita ke atas nih, sudah masih lumayan lah untuk peduli dengan soal adat ya, adat budaya kita. Nah kalau generasi ke bawah nih kadang-kadang sudah mulai melupakan atau yang kegelisahan tadi ya, bakal 25 tahun ke depan ini akan punah. Ada ini ada agenda-agenda khusus nggak untuk minimal sosialisasi tentang adat budaya yang ada untuk generasi muda? Ada di program FPK atau Pokja itu? Revitalisasi ya. Ya, tentu banyak dan itu kita tawarkan terus kepada pemerintah itu agar kita coba inventarisir persoalan yang ada, kemudian kita inventarisir tujuan ke depan apa. Karena kan di Pemda itu ada 5 SKPD itu yang mempunyai tupoksi kebudayaan. Dan bagaimana ini bersinergi gitu kan, agar tidak jalan sendiri-sendiri. Benar-benar. Ya. Jadi 5 SKPD itu atau OPD itu ada Kesbangpol kan, ada PMD, ada pariwisata, ya, ada kebudayaan, ada di PU, ada di Bapeda, ya, Badan Perencanaan Daerah itu. Nah, bagaimana ini duduk bareng, kita ini mau ngarah kemana sih gitu? Ya, saya kira bupati itu mesti punya grand design pembangunan kebudayaan ke depan. Jadi rencana besarnya apa? Jadi pemimpin itu bisa bercerita tentang hal-hal besar apa yang akan diwujudkan ke depan. Seperti itu. Jadi membangunnya yang serius. Oh iya, membangunnya serius, ya kan. Serius nih, apalagi tidak boleh meninggalkan karakter dan jati diri daerahnya sendiri ya Bang, ya, Lampung Timur ya. Seperti itu. Seperti itu. Pemerintah sendiri nih Bang, di Lampung Timur ya khususnya, sudah lumayan mengakomodir adat di sini atau sebenarnya masih kurang atau 50% 25%? Oh tidak, iya. Saya kira ya baru di zamannya Husnuddin Halim ya, yang beliau memberikan ruang yang cukup besar dan tentunya berani menganggarkan biaya yang cukup besar dan menyediakan waktu yang cukup banyak untuk mendengarkan ini kan susah ya. Jadi poinnya waktu Nuni nih. Jadi poinnya ya dari tadi waktunya Bu Nuni nih. Artinya yang poin yang waktu sekarang kurang ya Bang ya? Tidak ada. Oh tidak ada, waduh. Jangan gitu dong. Bapak apa Ibu ini? Bapak kan? Karena saya mengajukan perda juga nggak ditanggapi. Nggak ditanggapi? Ya. Oh gitu. Jadi, baru DPR kan gitu kan? Ya, saya mengajukan audiensi saja itu tidak ditanggapi. Oh iya. Seperti mungkin itu. Dia belum mengenal Pilpres sendiri. Ya, suku lain katakanlah. Ya, dia sudah dianggap ini apa?
peduli dengan kebudayaan Lampung itu ketika dia masuk menjadi keadat Lampung. Udah jadi gelar, udah. Ya, itu kan kepentingan pribadi. Iya. Ya, mohon maaf, kenapa saya ditunjuk menjadi ketua Pokja revitalisasi masyarakat adat itu, di mana di situ adalah semuanya tokoh-tokoh dan betul tokoh adat karena mereka itu memang tokoh dia Penyimbang dan sebagainya, penyimbang ya. adat. Ya, karena saya bilang kita sepakati dulu. Ya, apa yang dimasukkan tokoh? Bagi saya, tokoh itu adalah yang punya pemikiran, ya, dan punya kegiatan untuk ke orang banyak. Nah, ini menjadi tolak ukurnya. Ayo kita ukur pemikiran Anda tentang Lampung ini seperti apa, gitu. Ya. Iya, ditokohkan atau menokohkan. Nah, seperti itu. Apa yang Anda pikirkan tentang pelestarian adat Lampung ini kan gitu kan? Semakin luas semakin bagus ketokohannya gitu. Iya. Semakin teruji kan? Iya, semakin dia peduli dengan masyarakatnya itu semakin Iya. jadi tokoh ya. Oke, Jadi bukan karena dia penyimbang dia lalu tokoh, tidak gitu ya. Ya dia penyimbang tapi bukan tokoh. Betul. Nah, kalau dia peduli dengan masyarakatnya, masyarakat adat baik bukan Lampung saja ya, semua Iya. etnis yang ada di Lampung Timur dia adalah tokoh. Maka Betul. ditokohkan semua oleh Iya. suku-suku dan etnis lainnya. Jadi saya mengambil titik berat pertama yang tadi Ratu Perwira katakan itu, yang jelas adalah mengapa dia mengatakan satu sudut pandang, rupanya itu belum satu frekuensi nih. Belum satu frekuensi. Termasuk betul. pimpinan. Harus banyak ngobrol. Benar-benar. Iya, harus Ayo banyak. dong, aja jangan di SK-in aja, tapi sudah itu di benang merahnya nggak nyampe ya bang ya. Silakan. Dibuat, Beliau yang punya kepentingan. Dibuat apa Iya. namanya cair. Iya, beliau yang punya kepentingan. Iya, harus wajib itu. Memang harus disentil sebenarnya. Ya. Harus disentil. Terus mungkin ada yang ingin disampaikan selain agenda dan program yang ada di FPK dan revitalisasi. Ya, tentu kondisi masyarakat Lampung yang minoritas dan menyedihkan itu ya. Menyedihkan, saya sudah katakan itu. Ada upaya, tidak ada upaya, pasti ada Harus Lampung itu diupayakan ya, Bang. menuju ke arah kepunahan. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau nggak mau punah jangan, harus mulai peduli ya bang. Harus Nggak mulai saja, melestarikan. misalnya begini, saya sudah melakukan pemetaan orang Lampung yang dia bertempat tinggal di luar ini ya, kampung, ya, itu sudah 50% tidak berbahasa Lampung, ya, apalagi misalnya yang di kota-kota itu sudah 90%, 91% itu tidak berbahasa Lampung lagi. Kemudian orang Lampung yang ada di kampung sendiri gitu, ya, itu mungkin 50% aja itu yang berbahasa Lampung, ya. Banyak risiko. Satu lagi misalnya, orang Lampung menikah dengan suku lain, ya, dia akan mengalah berbahasa suku itu atau dia ini, dan itu sedikit sekali yang tetap artinya mempertahankan bahasanya ya. Itu salah satu penyebab ya bang ya, menikahi tadi itu ya, salah satu penyebab kenapa masyarakat kita nggak bicara bahasa Lampung. Ya, karena ada kesulitan-kesulitan kan. Artinya kan butuh kepedulian kalau seperti itu. Saya tidak menggunakan, saya menjawabkan hal-hal saling menyalahkan, tidak gitu. Misalnya begini, kenapa bumi Lampung ini kok rasa-rasanya seperti di tempat lain kan gitu kan? Pelestarian ini, bagaimana nama-nama daerah gitu, itu sama dengan daerah-daerah di pulau lain. Nah, seperti itu. Itu karena transmigrasi masuk itu ya bang ya? Ya, kita tidak perlu menyalahkan itu gitu. Karena memang kita melihat kepedulian orang Lampung sendiri terhadap itu juga daerahnya juga minim ya. Karena tidak melihat bahwa itu ruang itu yang harus dimanfaatkan untuk pelestarian tadi. Ya, pelestarian kekayaan bangsa dan jati diri bangsa. Sehingga begitu orang masuk ke Lampung ini segera tahu ini Lampung. Iya, benar-benar. Begitu orang masuk ke misalnya ke Bali itu orang tahu itu Bali gitu. Iya. Ya, masuk ke Riau orang tahu bahwa Riau itu punya punya kearifan lokal. Iya. Dan itu ke pemerintah. Iya.
bener. Jadi mungkin waktu saat transmigrasi itu, guys, ya kan ini transmigrasi kebetulan nih orang Bali semua nih masuk satu perkampungan karena keterbukaan dan keunikan masyarakat Lampung kita, Ya. karena mereka adalah suku Bali. Oke, buat aja nama karena saking terbukanya, Bang. Iya, Iya betul, kan betul. itu saking Ya, terbukanya. ya, Ini orang ya. Semarang, dari Semarang dibuatlah Ya, daerah silakan perkampungan namanya Semarang. Semarang, iya. Ya kan itu saking ya orang Lampung itu punya sifat keterbukaan tadi Keterbukaan. apa namanya? Terhadap masyarakat itu. Kalau di Pilpres sendiri itu apa ya namanya? Tapi kan kesininya menjadi aneh. Ini Lampung atau Jawa Nah, sih? itu Nah, daerah ini daerah Jawa, Iya. Lampung Jawa kan gitu ya. itu mungkin niat baik masyarakat adat zaman itu atau pemerintahan zaman itu. Nah, sekarang ini mungkin saatnya ya Bang ya dirubah lagi namanya, itu mungkin nama Lampungnya ya kan. Silakan. Ya, sudut pandangnya Mungkin apa? itu, iya, Seperti itu. misalnya Kalau di mau- Semarang itu desa apa, gantilah gitu ya. Ya. Jadi nama Lampung apa, walaupun di situ perkampungan Semarang ditulis gitu. Ya, Kan kalau gitu kita ya, Bang, ya. memaknai Bhinneka Tunggal Ika ya campur aduk seperti ini silahkan gitu. Iya. Keterbukaan itu kita maknai seperti ini silahkan. Tapi yang jelas kan artinya kita punya risiko Sebab akibat tadi Bang ya, iya. akhirnya orang akan bingung. Karakter jati diri hilang, Bang. Ini Lampung apa Bali kan? gitu. iya benar. Ya. Iya. Saya Itu kira masih banyak hal yang perlu Banyak kita, PR ya, Bang, ya? banyak PR. bukan Terutama- hanya Lampung Timur kayaknya Bang ya. Saya kira semua lah. Semua, bukan hanya Iya. Lampung aja. Oh iya. Kita Mungkin kan di daerah-daerah lain sama ya persoalannya betul, Bang ya. Iya. Di Bali juga kan masyarakatnya Wah, terpinggiran lebih juga. kompleks itu. Karena Lebih bagaimana kompleks itu. ya, berhadapan dengan ini ya. Cuman hebatnya Bali Dunia- adatnya masih Dunia internasional misalnya kan. Iya. Ya, Adatnya masih ya, macam-macam. kuat. Ya, macam-macam resiko yang dihadapi setiap daerah itu beda-beda. Iya. Butuh kita diskusikan tentang bagaimana artinya sekali lagi tadi sudut pandangnya adalah menjaga kekayaan dan jati diri bangsa tadi. Bagaimana artinya dari hal-hal terkecil sendiri, misalnya generasi muda suku Lampung itu mau belajar adat Lampung, bukunya mana? Tidak ada. Ya, kalaupun ada itu di perpustakaan yang itu jauh dijangkau kan. Ya. Mestinya kan itu sama pemerintah daerah itu dikembangkan. Iya. Ya. Diperbanyak lalu disebarluaskan. Disebarluaskan. Karena Iya. yang terpenting kan itu, bagaimana generasi muda itu kemudian tidak punya menyimpulkan sendiri, ya, tanpa dia membaca terlebih dahulu teorinya apa kan itu. Iya, rujukannya dari Iya. mana bicara seperti itu kok bisa? Biasanya langsung dari YouTube aja kan. Iya. Kadang-kadang belum tentu YouTube itu pure Akurat. ya. Ya. Memang harus soan dulu nih ke tokoh-tokoh adat, benarkah gitu kan. Soan dulu ke daerah-daerahnya gitu ya Bang ya. Ya, ya. Iya, iya. Mungkin itu saja ya Bang ya. Oke. Mungkin penutup Bang, apakah ada harapan Bang dari kegelisahan-kegelisahan Abang terhadap karakter jati diri Lampung yang ada kemungkinan punah ini Bang? Mari bersinergi, masyarakatnya, tokoh-tokohnya, ya dari suku apapun. Kalau suku dan etnis, sepertinya EPK sudah berhasil menggait itu. Ya, dengan acara puncaknya itu adalah kita angkat saudara itu. Dah, pemerintah harapannya memainkan peran lebih besar agar kegiatan, ya, kebudayaan itu menjadi ruh dan spirit pembangunan. Jadi bagaimana bisa digambarkan program besar pemerintah itu terhadap pembangunan kebudayaan yang ada di Lampung Timur, sehingga kearifan lokal itu sekali lagi bisa tergambarkan menjadi kekayaan bangsa dan jati diri bangsa. Ya, masyarakatnya perwakilannya sudah kita garap sama EPK. Wah. Ya, tinggal Pak Bupati, Pak. Ini Ya. Pak Bupati nih. Iya. Jadi satu poin ya yang bisa saya ambil bahwa dari pembicaraan Ratu Perwira ini adalah kalau walaupun penyimbang, walaupun bupati, walaupun wakil bupati, walaupun kepala dinas, tapi kalau dia tidak peduli dengan masyarakat adat dan jati diri adatnya, maka nggak bisa ditokohkan ya Bang. Belum bisa ditokohkan ya Bang ya? Orang hebat aja. Orang hebat aja. Oke. Atau bisa disebut orang pintar saja. Orang pintar. Ya. Oke, ya itu aja mungkin. Karena tokoh itu soal kemanfaatan. Iya. Ya, baik dari pemikirannya maupun perbuatannya untuk orang banyak. Untuk orang banyak. Oke, Ratu Perwira, terima kasih sudah bersedia berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan tentang Lampung Timur. Semoga kegiatan-kegiatannya lancar.
mungkin kerjaannya ya, usaha dan sebagainya juga diberi kemudahan dan yang pastinya mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya Novelia Yulusin Sanggem bersama Ratu Perwira. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.